Ya, halo Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Togas Girsang, saya Deto dan saya Monica. Kami akan memandu akan acara kita pada saat ini dari awal hingga akhirnya agar supaya dapat berjalan dengan baik tentunya, merupakan doa dan harapan kami. Dan pada saat ini topik yang kita akan bahas. Betul. Agak gimana ya, agak spesial dan juga sendu-sendu ya kayaknya. Iya. Nah, karena topik pembahasan kita adalah ini dia. Topik pembahasannya merindukan yang telah tiada. Waduh. Wah, mungkin ini semua orang berat ya. Semua orang pasti adalah momen-momen atau saat-saat waktu-waktu di mana kita itu berduka atau dan dalam kedukaan kita mungkin merindukan akan orang yang sudah mendahului akan kita, dan kita akan bahas bersama-sama pada saat ini. Dan untuk itu narasumber telah memilih akan ayat tema kita. Ya, ayat tema kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Mari kita berdoa untuk memulaikan acara kita. Bapa yang baik di surga, terima kasih atas kesempatan saat ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Obsesi Hati dengan keluarga Pendeta Kuntaraf. Biarlah narasumber maupun pemirsa maupun kru dan kami semua yang hadir menikmati acara ini, Tuhan, boleh mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Pimpinlah acara ini dari awal sampai selesai di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saat ini tanpa berlama-lama lagi kami akan memperkenalkan akan narasumber kita, narasumber tetap, yaitu keluarga Pendeta Kuntaraf. Ada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kuntaraf, Ibu Kathleen. Halo, selamat malam dari sini. Shalom. Shalom. Apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf? Apa bisa mendengar suara kami dari Studio Hope Channel Indonesia? Ya. Tapi sepertinya kami belum mendengar jelas akan suaranya ya, karena memang keluarga Pendeta Kuntaraf ini selalu dari luar negeri ya, dari North Carolina. Ya, Carolina, itu dia tempat yang sangat jauh dari sini, yang penuh dedikasi untuk membagikan akan materi-materi atau topik-topik obsesi hati kita. Dan kami ingatkan untuk pemirsa, sahabat jemaat sekalian, kalau memiliki pertanyaan ataupun komentar terkait topik pembahasan kita, merindukan yang telah tiada, bisa dikirimkan kemana? Di kolom komentar Facebook maupun di YouTube. Iya. Nah, aku pengen challenge aja nih. Kalau teman-teman, saudara jemaat, memiliki orang yang siapakah, bisa dituliskan di komentar, siapa orang yang Anda rindukan yang saat ini yang mungkin sudah tiada. Betul. Dan kenapa Anda merindukannya? Sosok apa yang Anda bisa share dari orang tersebut. Jadi bisa tuliskan komentar Anda, siapa orang yang Anda rindukan pada saat ini Anda menyaksikan akan obsesi hati, dan juga kenapa Anda merindukan akan orang tersebut. Siapanya mungkin nggak perlu tulis nama, tapi kayak status ya. Kakak, bisa ya, kalau tidak nyaman dengan nama ya, juga bisa. Ibu, betul. Ya, betul. Kalau Monica sendiri, ada nggak sih orang yang telah tiada mungkin tapi sahabat, merindukan? Ada sahabat. Rindu banget. Iya, itu ya. Ada sesuatu yang hilang tentunya apabila sebelumnya bersama-sama tapi sudah tiada. Oke, nampaknya sudah terhubung dengan keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom. Apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf? Apakah bisa mendengar suara kami?
ya oleh udara cuaca yang tidak bagus ya. Oh. Mudah-mudahan bisa kedengaran. Saya tidak tahu kalau kami terlihat di sana. Ya memang agak putus-putus sedikit tapi Katanya suaranya sudah kedengaran masuk. juga. Sudah terdengar. Suara kedengaran, tetapi kami lihat kami punya wajah belum kelihatan. Oh, Ini ada iya. storm dari East Coast, jadi kena ke sini, sedangkan kami Oke. wifi pun sangat-sangat rendah. Iya bisa. Tapi- Sekarang sudah kelihatan. Oke. Betul. Iya. Nanti mungkin kalau waktu dipresentasikan kan nggak pakai video mungkin akan lebih bagus ya akan suaranya nanti. Oke, kalau sudah setidaknya bisa mendengarkan akan suara kami dan kami juga sudah mendengarkan akan suara dari keluarga Pendeta Kuntara saat yang indah ini, mungkin bisa langsung saja memberikan akan materi tentang merindukan yang telah tiada. Dipersilakan. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Ini adalah satu topik yang telah diusulkan ya untuk kami bahas ya. Dan memang banyak orang yang merindukan akan orang yang telah tiada. Dan ayat yang telah dibacakan sendiri adalah apa yang dikatakan oleh Daud pada saat kematian anaknya Absalom. Dia merindukan akan Absalom sampai dia berseru dan menangis, anakku Absalom, anakku Absalom. Ya, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom anakku. Jadi satu kesedihan yang luar biasa oleh sebab kematian seorang anak. Nah, merindukan orang yang telah tiada ya adalah satu hal yang sangat umum. Ya, itu adalah suatu bentuk kesedihan dan kehilangan yang wajar. Kalau orang tidak merindukan yang sudah hilang berarti sudah abnormal ya. Jadi ini adalah sesuatu yang normal. Rasa rindu itu datang tiba-tiba, bisa di saat yang tidak terduga dan mengingat kita akan ada kenangan-kenangan indah yang pernah ada. Nah, sekarang hal yang dapat dibuat pada saat rindu ini adalah beberapa poin yang kami ingin sampaikan ya. Di samping kita akan dapat jaminan daripada firman Tuhan. Ya. Yang pertama, Anda bisa mengungkapkannya dengan mengirimkan doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sangat-sangat sedih karena kehilangan misalnya suami atau istri atau anak. Kita bisa berdoa dan bercakap dengan Tuhan sehingga kita akan merasa disegarkan atau dikuatkan ya, oleh ya. Tuhan. Kemudian mengenang momen-momen indah bersamanya ya, kami ingat pada saat kami bawa anak kami pergi ke Bahamas misalnya, atau pergi ke Alaska bersama-sama. Jadi kita ingat masa ya, Yang masa menyenangkan. yang menyenangkan dengan orang yang kita kasihi ya. Yang anak kami yang sudah mendahului kami itu akan memberikan kepada kami satu perasaan artinya terhibur lah. Terhibur penuh Ya. kenangan manis ya. Ya. Kemudian menuliskan perasaan rindu dalam bentuk puisi atau caption media sosial ya. Ini juga merupakan suatu proses di dalam penyembuhan. Terus penting untuk menumbuhkan rasa ikhlas dan bersyukur atas waktu yang telah dilalui bersama sambil menjaga kenangan manis sebagai penghubung kebahagiaan. Tuhan memberikan kepada kita anak kami 33 tahun. Jadi kami bersyukur atas waktu yang telah kami miliki bersama-sama. Ini juga akan membuat kami merasa terhibur. Ya, jadi kita diingatkan bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Jadi Tuhan anugerahkan itu bisa saja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada juga yang sampai 70 tahun. Ya, tetapi untuk anak kami Tuhan berikan kepada kami 33 tahun. Jadi kita harus bersyukur untuk 33 tahun tersebut. Ya. Dan kemudian cara untuk menghadapi rindu yang sangat mendalam yang sering bisa terjadi ya, kembali adalah Menghargai kenangan, bukan menangisi kehilangan. Ya, jadi sesuatu yang seperti kami ya, waktu itu senang sekali ya, kita kerja sama-sama. Kebetulan dia Andrew di Miami dan Jonathan pas juga ke Miami, saya juga pas ke sana. Kami bertiga-tiga ada di satu tempat. Itu jarang sekali ya, sebab kami mempunyai tugas-tugas yang berbeda, tapi pada saat itu kami sama-sama. Itulah dikenangi bersama-sama. Jangan kita nangisi. Ya. Jadi rindu seringkali datang dengan kenangan indah yang membuat kita merasa sedih. Cobalah untuk melihat kenangan tersebut sebagai
bagian dari hidup yang indah bersama orang yang telah pergi. Ingatlah kebahagiaan yang mereka bawa dalam hidupmu, bukan hanya rasa sakit karena kehilangan mereka. Jadi ingat akan hal yang positifnya, kebaikannya, bagaimana kita merasakan kenangan-kenangan manis tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan tradisi atau ritual mengenang ya. Beberapa orang merasa lebih baik dengan melakukan ritual tertentu untuk mengenang orang yang telah meninggal. Misalnya kita kunjungi makam mereka, atau kita menyalakan lilin pada hari tertentu, atau sekedar berdoa untuk mereka. Ya, artinya berdoa sebetulnya untuk kita supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan dan boleh bertemu lagi dengan orang yang sudah mendahului kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Ya. Ritual semacam ini bisa menjadi cara untuk merasakan kehadiran mereka dan membuat proses berduka menjadi lebih terasa penuh makna. Jadi ini hal yang sangat penting. Kemudian berbagi kenangan dengan orang lain ya. Meskipun mereka sudah tiada, tidak ada salahnya untuk berbicara kepada mereka. Banyak orang merasa lega setelah mengungkapkan perasaan kepada orang yang telah meninggal. Baik itu dalam doa, tulisan, ataupun sekedar berbicara dalam hati. Ini bisa meredakan rasa rindu dan memberikan rasa kedekatan meskipun secara fisik mereka tidak ada lagi, dan kita tahu mereka itu dalam keadaan tidur, tidak bisa mengerti kita, tetapi sebagai ungkapan kesedihan kita, misalnya aduh Andrew ya, luar biasa sekali pencapaiannya, bahwa walaupun sudah meninggal tetapi karyanya itu bisa dipakai di seluruh dunia. Itu misalnya berbicara untuk anak kami ya, sebab dia telah mengembangkan program accounting software yang dipakai seluruh dunia, dan begitu juga membership software yang dipakai seluruh dunia. Jadi walaupun dia sudah tiada, tetapi kita merasakan bersyukur oleh apa yang telah dia capai ya. Jadi kita boleh berkata, aduh terima kasih Andrew ya. Kita tahu dia tidak dengar, tetapi ungkapan suara kita itu mengingatkan apa yang telah dia capai di masa lalu. Ya. Kemudian yang keempat, berbagi kenangan dengan orang lain ya. Kadang-kadang berbicara dengan keluarga atau teman yang juga merasakan kehilangan yang sama bisa memberikan kenyamanan. Menyampaikan kenangan indah bersama orang yang telah meninggal bisa menjadi cara untuk meredakan perasaan rindu dan menjaga agar kenangan mereka tetap hidup dalam hati kita. Kami baru jumpa dengan teman juga, dia kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, dan kami berbicara, berbagi bersama-sama. Itu juga memberikan kepada kami penghiburan. Ya. Kemudian memberikan diri ya waktu untuk berduka ya. Proses berduka itu unik dan tidak ada batasan waktunya. Rindu itu datang tak terduga dan kadang kita butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan. Jadi jangan terburu-buru untuk move on atau harus segera merasa lebih baik. Memberikan waktu bagi diri sendiri untuk merasakan perasaan tersebut adalah bagian daripada proses penyembuhan ya. Jadi tidak salah untuk menangis ya, tidak salah untuk berduka, dan itu adalah satu proses penyembuhan sehingga kita bisa merasakan penyembuhan daripada berbagai kesedihan yang telah terjadi. Kami teringat waktu anak kami meninggal. Jadi waktu ada acara penghiburan waktu itu, ada satu orang yang berkata kepada saya, jangan nangis, gak boleh nangis. Tapi dalam hati saya, aduh ini orang ini tidak mengerti bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anak ya. Nangis itu adalah healing ya. Jadi gak bisa nangis, sedangkan Yesus menangis waktu Lazarus meninggal. Jadi ingatlah, jangan terburu-buru. Kalau kita rasa sedih, biarlah kita sedih, biar kita nangis, tidak apa. Jangan terburu-buru untuk move on, supaya kita merasa pemulihan itu berjalan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Baik, merayakan kenangan ya. Rindu kepada orang yang sudah meninggal memang tidak bisa dihindari. Namun kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Kenangan yang mereka tinggalkan akan selalu ada dalam hati kita. Kehilangan itu menyakitkan, namun dengan merayakan kenangan mereka, kita bisa menemukan kedamaian. Ya, jadi semoga sobat kita yang sedang merasa rindu bisa menemukan kenangan dalam proses berduka ini ya.
kenangan mengingatkan, oh dia ini suka makanan ini ya dulu ya. Jadi kita kenang bersama-sama ya untuk menikmati makanan yang disukai oleh kita yang sudah mendahului kita. Jadi kenangan-kenangan itu bisa menjadi satu proses dalam penyembuhan. Ya. Baik. Dan faktor yang sangat penting yang kami alami ya pada saat menghadapi kedukaan ya dan berindu kepada yang telah tiada adalah memegang janji-janji Allah ya. Dan janji-janji Allah itu banyak sekali. Ada 8.810 janji Alkitab. Jadi itu lebih daripada setiap hari satu yang kita pegang. Iya, jadi ini begitu banyak janji Allah ya. Jadi kita ambil beberapa janji ya yang sangat penting sebab peranan penting daripada janji itu ada dituliskan dalam Bible Commentary volume 5 halaman menghibur kita. Iya, jadi kita tahu apa yang jadi fungsi daripada pohon al-hayat dalam buku Wahyu disebutkan adalah untuk kesembuhan segala bangsa. Jadi janji Allah itu adalah merupakan satu obat untuk menyembuhkan duka cita kita. Ya. Nah, janji-janji itu yang kita ambil contohnya dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, ini kan jadi terhibur kita. Ya, bacanya. Jadi berharga. Jadi kalau begitu kematian itu ada satu hal yang berharga ya. Mengapa berharga ya? Kita ingat beberapa perkara yang penting. Misalnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Iya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Pun ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kita diingatkan semua ada waktu hidup, ada meninggal. Jadi kalau begitu kadang-kadang kita marah kepada Tuhan, kenapa mengambilkan orang yang saya kasihi? Tetapi Tuhan yang punya sumber kehidupan, Tuhan yang melihat bahwa sudah waktunya. Ya, oleh sebab hidup itu adalah anugerah dan anugerah itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 70 tahun, ya, bisa sampai 10 tahun. Maka kita terima saja apa yang Tuhan berikan ke kita. Kemudian satu janji lagi dalam Pengkhotbah 7 ayat 2. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat. Sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Kalau dipestakan kita tidak diingatkan. Tapi kalau kita pergi ke rumah duka, kita tahu bahwa satu hari kelak kita juga akan meninggal. Jadi biarlah kita bersiap-siap untuk hari itu. Kita dikenang, selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Ya. Jadi satu waktu kita akan juga mati. Akan juga mati. Jadi kalau begitu kita harus siap-siap untuk menghadapi kematian. Pengalaman tersebut. Ya. Baik, 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi ternyata bahwa dalam masa duka cita kita dapatkan kekuatan daripada anggota tubuh yang lain. Ya, kita berduka terus ada orang yang menguatkan kepada kita. Sebab orang lain juga ikut berduka dengan kita. Ya. Jadi kehadiran mereka di rumah duka ataupun juga surat-surat mereka mengatakan mereka yang memberikan hiburan, itu merupakan satu obat ya. Pada saat kematian anak itu kami dapatkan surat-surat dari mana-mana ya, yang tidak pernah sekali. Artinya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itu sangat menghibur kami. Terus kita ingat bahwa hidup adalah anugerah Allah dalam Ayub 1:21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. So bayangkan ini pengalaman Ayub setelah kematian 10 anak pada hari yang sama ya. Tetapi dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil ya. Jadi kita harus ingat hidup itu adalah anugerah Allah ya. Baik, kemudian Mazmur 90 ayat 12, kemudian 10. Ayat yang ke-10. Biarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Masa hidup kami 70 tahun,
Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang lenyap. Jadi kita ini sudah lewat ya. Sudah 79 tahun. Jadi sudah mau bonus 80. Ya, tahun depan 80. Jadi kita harus menghitung-hitung hari kita. Bahwa satu hari kelak pun kita akan juga meninggal. Mati juga. Jadi kita harus hitung akan hari-hari kita dan kita bisa menjadi bijaksana. Maksudnya bijaksana, kita ingat bahwa iya rupanya adalah hidup itu di tangan Tuhan. Kalau begitu maka kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau oleh sebab kematian bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Jadi itulah yang kita harus ingat. Jadi kita harus bijaksana dalam kehidupan. Kemudian satu lagi Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu Puji berarti Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi untuk mati, ya adalah satu keuntungan. Kenapa kita bisa berhenti daripada suatu penderitaan. Jadi tidak lagi harus mengalami aniaya lah, kesukaran hidup, atau gosip, ataupun tantangan lainnya. Kita bisa beristirahat sampai Yesus datang. Jadi kita harus boleh merasa sukacita dalam setiap keadaan. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi kita harus ingat bahwa kematian itu hanya seperti tidur. Tidur saja. Nggak rasa apa-apa. Jadi kalau anak kita, waktu anak-anak kita masih kecil, kita minta mereka untuk tidur. Good night, kita cium dia, ya. Apa kita khawatir? Enggak, sebab besok dia akan bangun. Kalau kita lihat bahwa hidup artinya kematian itu seperti tidur, kita tahu akan ada waktu bangun, itu kapan waktu Yesus datang. Jadi tidak perlu kita harus terlalu bersedih. Ya. 1 Samuel 20 ayat 3. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, kita bisa meninggal. Hanya kadang-kadang orang itu nggak merasa, kita bisa hidup selama-lamanya. Jalan keluar kena petir, langsung terus meninggal. Jadi memang kita hanya satu langkah dari maut. Jadi biarlah kita selama hidup itu selalu berjalan bersama-sama Tuhan. Ya. Kemudian Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini kan hal yang luar biasa ya. Habil dikatakan sudah mati masih berbicara. Sampai sekarang dia berbicara ya tentang kesetiaannya kepada Tuhan yang menurut Tuhan lebih daripada manusia ya. Mempersembahkan korban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang telah mati itu masih berbicara kepada kita ya. Orang tua kita masih berbicara kepada kita melalui nasihatnya misalnya, atau melalui hidupnya. Anak kami masih berbicara kepada kami pada saat kita merasa senang. Kalau lihat apa yang dia pernah berikan kepada kami, ya, terus teringat, langsung teringat dan berbicara bagaimana ia mengasihi kami, ya. Jadi itu masih berbicara, ya. Jadi itu boleh menjadi satu penghiburan, oke. Nah, ada satu kutipan yang bagus sekali, ya, dari Ministry of Healing, ya. Dikatakan di masa depan misteri-misteri yang telah mengganggu dan mengecewakan kita di sini akan terungkap. Kita akan melihat bahwa doa-doa yang tampaknya tidak terjawab dan harapan-harapan yang mengecewakan telah menjadi satu berkat yang luar biasa kepada kita masing-masing. Ya, jadi menjadi suatu berkat. Ya, jadi kematian anak kita memang sangat menyedihkan, tetapi menjadi suatu berkat juga. Mengetahui bahwa melalui kematian anak ini kami membuat apa yang disebut Andrew Kuntara Memorial Scholarship Fund, ya, menolong ratusan anak-anak yang sekolah, ya, yang tidak mampu, ya, tetapi mempunyai kepintaran. Jadi dengan demikian kita lihat adanya kebaikan daripada peristiwa tersebut. Kemudian ada satu janji yang luar biasa, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita punya janji daripada Tuhan, ya. Dan janji itu ya untuk memberikan suatu penghiburan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan mahkota kebenaran kepada kita. Dan salah satu janji yang luar biasa adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa sekali. Jadi jangan khawatir, kematian bukanlah akhir daripada segala sesuatu. Untuk kita tahu ada kebangkitan bagi orang yang sudah mendahului kita. Jadi dengan memegang akan janji-janji Allah, kerinduan yang mendalam akan dapat disembuhkan. Sebab kita tahu satu waktu Yesus akan bangkit dan Yesus akan datang, maksudnya membangkitkan orang yang telah mendahului kita, yang kita kasihi. Ya. Jadi sebab itu marilah pegang janji-janji Tuhan, maka kita akan disembuhkan daripada perasaan kehilangan orang yang telah mendahului kita. Oke? Itulah presentasi dan kita masuk kepada Sesi kedua. Ya, sesi yang berikut. Ya, itu dia. Terima kasih, puji Tuhan. Ditutup dengan ayat-ayat kekuatan ya untuk kita semua dalam merindukan akan orang yang Telah ditinggalkan. tiada. Iya, betul. Dan Baiklah. kita Sebelum kita lanjut, kita akan mengikuti iklan berikut ini. BTW ini nih, tadi kan kita fotoan terus ini hasilnya. Lu lebih prefer foto yang terang atau foto yang gelap? Yang ya, nanti gue kirim ya foto-fotonya. Ya, oke. Yaudah gue balik dulu nih. Ya. Bye-bye. Iya, kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, baik, kita masuk di segmen yang kedua. Kalau tadi kita sudah menyaksikan bersama ya pemaparan atau materi yang telah disampaikan oleh keluarga penerkun taraf di segmen yang pertama, dan di segmen yang kedua ini di studio telah hadir sahabat-sahabat kami, anggota jemaat juga, teman-teman yang ingin sharing, membagikan akan pengalaman yang berhubungan dengan topik pembahasan kita pada saat ini. Siapa sih yang nggak pernah merasakan kehilangan? Pasti semua orang tentunya pernah dong ya mengalami kehilangan orang yang sangat dikasih, entah itu teman mungkin ataupun saudara, keluarga, circle yang terdekat. Pasti semuanya memiliki atau pernah mengalami akan kesempatan ini. Dan saat ini kita langsung saja ini pingin sharing-sharing. Sudah hadir di studio Hope Channel Indonesia. Ada siapa aja ini, Monica? Ada teman kita, Sarah. Halo. Halo. Ada teman kita juga, Nova. Hai, Halo. selamat malam semuanya. Iya, apa kabar saat ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah ini, jadi kita langsung aja nih pingin sharing-sharing ya. Pingin nanya-nanya bagaimana mengenai topik ini ya, tentang merindukan yang telah tiada. Kalau saya sendiri pribadi, itu orang yang telah tiada yang terakhir itu adalah kakek saya. Ya, kakek saya itu beliau sudah berusia, dia meninggal menutup usia 98 tahun gitu. Wah, kita sangat maksudnya ya tutup usia dengan di usia yang sangat tinggi juga, dan merasa kehilangan ya, meskipun kakek, tapi tetap ada hal aja yang membuat saya tertekun waktu itu dan merasa kehilangan banget. Oke. Kalau boleh tahu ini Sarah sama Nova. Kalau boleh tahu
siapa nih sosok yang Anda rindukan yang mungkin sudah tiada pada saat ini? Bapak sih. Oh, Ayah Bapak. ya, Bapak. Iya. Kalau boleh tahu sudah tiada sejak kapan? November 2020. 2020. Sekitar 5 tahun lalu ya. Ya, kurang 5 lebih tahun lah. lalu. Kalau Kak Nova sendiri? Aku yatim piatu ya, jadi aku sudah kehilangan ayah dan ibu. Kalau ayah tuh udah nggak ada dari tahun 2019. Berarti udah berapa tuh? 6 tahunan ya. Ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 6 tahun. Kalau ibu tuh baru Februari tahun ini. Wah. Wah. Kami merasakan juga ya, maksudnya ya itulah kehilangan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Ya. Punika. Mungkin untuk Sarah dan Nova, dalam momen rindu yang mendalam dengan seseorang yang Anda kasihi yang sudah tiada, apa yang kalian biasa lakukan? Biasanya gimana nih? Kalau di materi tadi ada sih beberapa Iya. beberapa hal ya yang biasa kita bisa lakukan, misalnya berdoa atau Betul. apa. Kalau dari teman-teman sendiri, Aku dulu kali ya. iya Sarah boleh. Jadi waktu itu kan, ini aku ceritain dulu deh biar. Iya. Jadi di tahun 2020 kan aku lagi merantau ya ke Manado waktu itu. Jadi aku tuh tipikal anak yang nggak pernah hubungin orang tua gitu loh, Kak. Karena strict parents, jadi pas udah bebas tuh kayak apa ya? Inilah waktunya Kak. Iya, gitu ya. jadi jarang ngehubungin orang tua gitu. Walaupun nanya kabar itu nggak pernah. Jadi waktu itu aku lagi volunteer orang muda gitulah 1 tahun kan. Nah terus di bulan Agustus 2020 aku ditelepon sama bapak aku sama ibu aku. Nah di situ suara bapakku tuh udah kayak ini. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku inisiatif untuk record gitu suaranya. Aku record, terus ya di apa sih, di voice recording itu bapakku tuh kayak menyampaikan rasa sayangnya gitulah ke aku, kayak Sarah, bapak itu sayang banget sama kamu kayak gitu. Jadi sekarang kalau aku kayak lagi ngedown, lagi kayak lagi apa ya, kayak butuh orang gitu, kayak Dengar. ya aku suka dengar itu rekaman Berarti suara. rekornya masih ada sampai sekarang? Masih ada di handphone, ada di flash disk, jadi pokoknya aku simpan bener-bener. Jangan sampai hilang gitu ya? Iya, jangan sampai hilang. Supaya kalau aku kangen, aku denger itu gitu. Wow. Aku dengar kata-kata itu gitu sih. Wah. Padahal Atau foto lah, ngeliat foto. waktu masih hidup selalu diomelin atau apa nggak didengerin ya? Benar-benar. Iya, giliran sekarang mungkin telah Sudah tiada. tiada. Iya, itu jadi kayak warisan dari bapak gitu sebelum meninggal. Voice recording itu gitu. Kata-katanya apa kalau boleh tahu? Ya, Panjang sih Kak, cuma yang Intinya mungkin poin. intinya ya, karena kebetulan jadi ini tuh bukan bapak kandung. Jadi aku tuh dari kecil diurus sama apa ya, kayak tante omku lah. Cuma aku tuh dari bayi sama mereka gitu. Mungkin aku manggilnya bapak, dan aku juga nggak tahu bapak kandungnya aku itu siapa dan di mana gitu loh. Jadi ketika dia pergi meninggalkan aku tuh di kata-katanya tuh gini, Sarah, walaupun kamu bukan anak kandung bapak gitu, bapak itu jangan kayak gitu. Iya, aduh, apa sih, kamu, bapak itu sayang banget sama kamu gitu, kamu tuh anak yang baik, kayak gitu gitulah. Jadi itu selalu aku dengarkan kata-katanya yang aku inget gitu. Ya, wah. Wow. Jadi melo ya. Iya, betul. Aku juga pengen sharing juga, bapak aku masih hidup gitu kan ya, tapi memang lagi sakit-sakit juga sih, lagi cuci darah. Ini sekarang sudah masuk di cuci darah yang ke-1000-an kali gitu. Pernah beberapa kali itu sempat kritis. Ada satu momen kayak, aku mau bilang bukan kayak kamu juga sih, maksudnya, jadi waktu melewati masa kritis, setelah ada masa kritis sampai aku pulang, aku pikir, wah mungkin ini udah itu kali ya. Tapi puji Tuhan masih bertahan, masih survive sampai sekarang hari ini. Nah waktu masa kritis itu, setelah dia lewati masa kritis, aku kayak langsung bikin podcast sama bapak aku. Aku Bikin podcast. Iya, bukannya Iya. kalau tiada terus aku nonton, tapi maksudnya mungkin ada hal-hal yang beliau ingin sampaikan ya. Kenapa kita harus menunggu? Maksudnya nggak harus dia udah tiada baru kita pengen dengarkan, tapi justru waktu masih hidup
aku pingin Create gitu. the moment, Iya, ya. jadi aku ingat itu sama kayak aku kayaknya. Tapi puji Tuhan bapak aku masih hidup dan ya aku mengabadikan semua setiap momen kayak ngobrol kayak direkam juga kayak gitu. Kalau dari Kanova sendiri apa yang biasanya dilakukan? Kalau kangen ya? Iya, mengobati rindunya. Aku nggak ada sih ya. Paling nangis aja. Aku biasanya kalau misalnya lagi kangen gitu, ya untungnya suamiku juga ngerti ya. Kalau tiba-tiba aku nangis, tapi aku cuman diem. Misalnya udah malam, terus aku tiba-tiba mellow, terus aku tiba-tiba nangis aja gitu. Mau aku cuman keluar air mata ataupun sampai sesenggukan, suamiku tahu terus dia cuman diem gitu. Dia tahu bahwa aku sedang rindu. Ntar aku cuma bilang, rindu ibu, udah aja. Yang penting aku udah kasih tahu kenapa aku nangis, terus ya udah diem. Terus di dalam tangisan itu tuh kayak rilis aja gitu, kerinduan, terus rasa sesal atau enggak rasa terima kasih, semuanya pokoknya campur aduk. Di situ, ntar sampai tidur ya udah aja gitu. Biasanya sih gitu sih. Soalnya aku kayak misal foto, emang selalu di rumah kan pasti ada foto-foto. Ya kalau lihat ya udah lihat aja. Tapi kalau pas lagi kangen biasanya cuma diem, nangis udah gitu aja. Kalau kayak momen terindah yang biasa kalau kangen itu ingat momen apanya sih? Ya, kalau kangen itu justru bukan ingat momen indah ya. Justru makanya jadi tambah tangisan, tambah deres adalah karena inget dosa-dosa ya. Banyak banget dosa. Namanya anak perempuan kali ya sama ibu tuh pasti kan banyak banget perbedaan ya. Mama pengennya, paling gampang adalah dari misalnya style baju aja. Mama pengennya aku gini, tapi aku tuh ngerasa ya aku udah gede, aku pengennya gini gitu. Kayak gitu tuh bisa bikin kita berdebat. Nah, hal-hal yang mungkin kayak gitu yang ketika aku ngelawan tuh aku mungkin pasti sih bukan mungkin, pasti nyakitin hati ibuku gitu. Itu yang aku inget. Jadi dalam tangisku tuh seringnya minta maaf gitu. Maaf ya, belum ini dulu suka ngelawan lah, belum bisa kasih sesuatu lah atau apa gitu. Biasanya sih gitu sih. Makanya nangisnya tambah kenceng karena banyak penyesalan. Oke, wah menarik juga ya. Kita pengen dengar dong komentar dari keluarga Pendeta Kuntarov nih tentang kesaksian mereka, bagaimana mereka di saat kangen ya, di saat mengobati rindu dengan orang yang dikasihi. Mungkin ada komentar sedikit? Ya, seperti yang kami sebutkan tadi adalah biasa yang kami buat adalah mengenang akan masa-masa indah bersama dengan kami punya anak, ya, yang mendahului kita. Ya, jadi kalau dengan orang tua kita ingat akan nasihat-nasihatnya, ya, kemudian waktu yang indah bersama dengan misalnya orang tua Kathleen, di mana kita pergi ke Eropa sama-sama dan dia begitu baik ya. Waktu itu kami masih di Indonesia di Cisarua, tidak banyak uang ya, tapi orang tua yang kasih tiket kepada kami untuk keliling dunia. Wow. Ya. Bawa Andrea juga. Dia masih kecil ya. Jadi itu merupakan satu kenangan yang sangat manis dan orang tua ya. Bagaimana bisa keluarkan uang begitu banyak supaya kami juga mempunyai pengalaman yang indah bersama-sama dengan mereka. Itu yang dikenang selalu. Ya. Kemudian dengan anak kami ya banyak sekali oleh sebab masa-masa yang sama-sama yang kami kita selalu ambil kesempatan walaupun kami sibuk ya, tetapi ada waktu di mana kita cruise sama-sama, kita ada waktu untuk berlibur sama-sama ya. Itu masa yang indah dan kita harus lihat kepada hal yang positif daripada merasa kehilangannya ya. Jadi itulah yang menjadi satu proses untuk penyembuhan. Wow. Mengenang yang indah ya. Iya, mengenang yang indah. Beda kalau Nova tadi ingat yang dimarah-marah gitu. Kesalahan-kesalahannya. Ingat kesalahan. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Nova dan Sarah. Menurut kalian apa yang Tuhan sedang ajarkan buat kalian melalui pengalaman kehilangan ini? Mungkin boleh dari Nova ya? Oke. Pelajaran ya. Kalau aku bisa ambil pelajarannya dari waktu ibuku nggak ada kali ya. Kalau waktu ayahku nggak ada itu kan mungkin masih ada ibu, jadi masih ada pelipur laranya gitu, masih ada orang tua tempat mengadu, jadi nggak terlalu banyak dipikir gitu. Tapi waktu ketika ibu nggak ada,
itu aku pelajaran yang aku ambil adalah betapa seharusnya aku mengembrace setiap momen gitu. Aku dengan orang-orang yang aku kasihi. Mungkin sekarang yang paling dekat dengan aku, yang paling aku kasihi adalah suamiku gitu. Jadi sebelumnya misalnya aku suka berantem atau suka suka berantem sama suami. Setelah aku nggak ada ibu, aku ngerasa Tuhan, ini kayaknya adalah sebuah pelajaran di mana aku harus mengubah cara aku memperlakukan orang-orang yang aku sayang gitu. Kalau tadinya gampang banget memperlakukan orang yang aku sayang dengan kasar karena aku ngerasa ya dia kan ibuku, dia kan saudaraku, dia suamiku. Tapi ketika mereka udah nggak ada, ya kamu mau gimana gitu, kamu udah nggak punya tempat. Jadi ini aku lebih banyak bonding dengan suami. Terus kayak sebelumnya ya, dan yang aku sesali juga adalah aku nggak melakukan yang Sarah lakukan. Jadi aku nyesel kenapa aku selama ibuku tinggal bareng aku nggak pernah videoin ya, nggak pernah apa. Setelah itu aku jadi lebih sering videoin suamiku karena aku takut amit terjadi sesuatu. Pokoknya aku lebih banyak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa aku sayang sama suamiku dan orang-orang yang aku sayang, ponakanku, saudara-saudaraku gitu. Aku ngerasa bisa jadi mereka juga meskipun masih muda, kita nggak pernah tahu kapan akan ditinggalkan orang-orang yang kita sayang. Jadi aku selalu kayak embrace the moment, berusaha untuk menyimpan lebih banyak lagi kenangan sama mereka. Dan yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan kesan yang baik tentang aku di hati mereka supaya mereka juga bagus gitu tentang akunya di mereka dan mengcapture bagusnya mereka juga di pikiran aku gitu. Wow. Keren. Luar biasa ya. Gimana Sarah? Kalau aku lebih ke ini sih, kayak sekarang sebenarnya jujur aku masih belum kayak masih membekas gitu. Setiap aku nangis tuh kayak sakit banget gitu hatinya kalau inget itu, karena kan ketika bapak meninggal kan aku nggak ada di tempat ya, karena aku lagi di Manado tadi. Jadi aku kayak nggak mau, ya Tuhan ngajarin aku untuk ya selagi sekarang kan sisa ibu ya. Jadi aku menyempatkan waktu gitu, waktu yang kayak yang tadinya jarang pulang ke kampung, karena kebetulan kampung aku kan di Cianjur, ya gampang lah gitu ya. Jadi ini kayak 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Jadi Tuhan ngajarin aku untuk belajar menghargai waktu yang ada bersama dengan orang tua. Gitu sih. Wow, oke. Luar biasa. Jadi itu ya. Jangan nangis. Jadi memang momen-momen itu harus kita, karena memang yang ketika orang yang tiada pergi itu sebenarnya kayak bukan harta, bukan apa ya ternyata. Jadi momen-momen, kenangan-kenangan itu, waktu-waktu itu yang akan kita ingat atau akan diingat orang ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang klasik ya, pertanyaan yang biasa kalau di acara-acara topik seperti ini. Acara tali kasih. Iya. Tapi anyway, bebas terserah, mungkin kalian pengen sharing sesuatu. Jadi pertanyaan seperti ini, jika Anda dikasih berbicara sekali lagi dengan orang yang telah tiada gitu. Memang kita tahu ya, orang telah tiada itu ya sudah beristirahat ya kalau based on Bible. Tapi jika mungkin ya ada Tuhan juga yang bisa mendengar, jika Anda diberikan kesempatan untuk berbicara sekali dengan orang yang telah tiada itu, hal apa yang Anda ingin sampaikan sekarang? Sarah dulu. Sarah ya, betul. Kalau dikasih kesempatan gitu ya, aku mau minta maaf. Yang pertama aku minta maaf karena waktu sakit aku nggak bisa ngurus. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku mau bilang terima kasih banyak, Bapak sudah mau sayang gitu sama aku. Terus banyak sebenarnya Kak, tapi cuma aku mau bilang maaf belum bisa mengikuti keinginan Bapak untuk aku bekerja sesuai keinginan Bapak ya gitu. Tapi Bapak sekarang Sarah udah bisa kerja sendiri, punya uang sendiri, biaya hidup sendiri, untuk bahagiain ibu yang tinggal sendirian gitu. Maksudnya yang tinggal ibu gitu. Terima kasih sudah dari kecil selalu memberikan apa yang aku mau. Selalu nggak pernah bilang tidak
apa yang aku mau selalu dikasih. Dan sekarang ketika aku udah besar nggak ada bapak, kayak sangat kehilangan. Jadi Sarah benar-benar sayang banget sama bapak gitu. Sedih banget. Ya. Aku nggak mau ngomong ah. Udah Sarah aja. Gak apa-apa, emang itu harus ngomong juga. It's okay. Aku sama ya Dari pasti. Nova. Karena emang yang nggak sempat aku lakuin, kalau apalagi untuk ayahku ya. Ayahku tuh meninggal sebulan setelah beliau mengantarkan aku menikah. Jadi bulan Desember aku menikah, Januari ayahku pergi. Waktu aku menikah juga ayahku kayak nangis terus gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya tuh nangis bahagia apa gitu, aku nggak tahu. Tapi itu kaget banget sih, aku kaget banget. Maksudnya kalau ke ayah tuh mungkin karena nggak terlalu deket ya. Ayahku orangnya introvert. Meskipun aku cukup ekstrovert, tapi tidak bisa menembus keintrovertannya ayahku, sehingga kami tidak terlalu banyak komunikasi. Tapi aku ingat waktu kecil itu, ayahku tuh menurutku paling sayang sama aku ya dibanding kakak-kakakku. Dia kerjanya jauh, tapi dia selalu kalau telepon ibu selalu tanyain, Nova lagi nangis ya, Kak? Kayaknya jantung aku berdebar-debar. Terus aku ingatnya Nova gitu. Itu aku terharu banget. Walaupun ayahku nggak banyak bicara, nggak banyak dengan kami anak-anaknya nggak terlalu banyak ngobrol, tapi aku bisa merasakan ayahku sangat sayang sama kami. Terus dia juga harus rela kerja jauh gitu ya, sendirian. Karena ibu kan jagain kita anak-anak, tapi ayah jauh. Kita bersyukur banget punya ayah yang sangat bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya aku bisa ketemu lagi sama ayah, aku sangat ingin bilang terima kasih banyak untuk semua peran yang sudah dilakukan dengan baik untuk kami anak-anaknya. Dan juga minta maaf karena belum bisa belum bisa balas sedikit pun gitu, karena waktu itu kan kayak baru kerja juga, belum bisa balas kayak belum bisa kasih secara materi gitu, belum bisa bahagiain. Kalau untuk ibu, wah banyak minta maaf banget. Kalau aku kayak paling banyak dosa sama ibu, minta maaf banget. Dan aku dari dulu aku nggak pernah bilang bahwa aku sayang sama ayah sama ibu. Kalau misalnya dikasih waktu ketemu lagi, tahu kan, maksudnya mungkin mostly orang Batak jarang kali ya untuk bilang I love you ayah, I love you. Mungkin kalau sekarang banyak, tapi di zaman aku kayak aku nggak pernah sama sekali bilang I love you ayah, I love you ibu, nggak pernah. Kalau dikasih kesempatan untuk ketemu lagi, aku akan bilang aku sayang banget sama ayah dan ibu dan minta maaf untuk semua yang aku lakukan. Semoga apa ya, udah nggak bisa ketemu, nggak usah ada semoga deh, itu aja. Semoga ketemu lagi di surga, amin. Yang baru. Amin. Gitu aja sih. Oke. Wah, rilis ya. Rilis, betul sangat ya itulah, aku juga menggugah hati. Oke, dan terima kasih sekali lagi ya untuk Sarah dan Nova, tetap semangat, kuat, tabah juga, berpengharapan ya. Ada ayat-ayat Alkitab tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, karena itu dapat menjadi kekuatan untuk kita semua juga ya. Karena saya rasa kita semua pasti pernah mengalami atau akan mengalami kehilangan ya orang yang kita kasih. Kita akan kembali untuk membahas akan topik ini setelah kita akan mengikuti dulu tayangan yang berikut ini. Sus, mohon maaf, kondisi Sus, tolong suami suami saya. Ibu sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kami sudah lakukan yang terbaik. Sabar ya Bu ya. Ya, itu dia, berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Satu iklan ayat Alkitab
kita pada saat ini. Dan wah, ini topik yang luar biasa sekali. Mungkin Betul. jarang dibahas dalam acara-acara seperti ini, tapi inilah saatnya kita untuk itu ya, mengenang akan orang yang kita kasihi dengan tadi materi yang sudah disampaikan. Dan saat ini waktu sudah sangat terbatas sekali. Sayang sekali kami tidak bisa mengakomodir ada pertanyaan, tapi meminta langsung closing statement, kesimpulan ataupun komentar tambahan yang ingin disampaikan di akhir acara kita saat ini. Dipersilakan untuk keluarga Pendeta Kuntaraf. Ya, satu hal yang kita harus ingat ialah bahwa kadang-kadang penyesalan itu terjadi sesudah seorang yang kita kasih itu meninggal. Itulah sebabnya kita harus bersukacita dengan mereka sementara mereka masih hidup. Kalau kita adalah seorang suami, biarlah suami yang baik kepada istri. Kalau kita adalah istri yang baik kepada suami, atau sebagai anak akan baik kepada orang tua, atau sebagai orang tua baik kepada anak, yang menyadari bahwa kehidupan yang kita kasih itu tidak selamanya ada. Ya. Jadi saya pernah ada satu khotbah yang saya pernah berikan, enjoy them while we have them. Bersukacita dengan mereka sementara kita masih memiliki mereka. Dan kalau terjadi suatu kematian, maka semua itu boleh menjadi satu kenangan yang baik oleh sebab kita telah merasakan satu keindahan dari hubungan dengan yang kita kasih tersebut. Ya. Jadi dan dengan sendirinya janji Tuhan adalah satu penghibur yang terbesar dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, ya, ataupun dalam kedukaan pada saat kehilangan. Itulah yang kita bisa sampaikan. Oke, baik. Dan kami mengundang Mem Kathleen untuk bisa mendoakan kita semua sebagai doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami untuk menyampaikan presentasi bagaimana merindukan orang yang sudah tiada lagi. Tuhan, kami sudah merasakan bagaimana kehilangan anak kami. Satu-satunya anak laki-laki umur 33 tahun. Tapi kami berterima kasih bahwa Tuhan memberikan kami janji-janji yang mulia. Biarlah kami selalu pegang atas janji-janji Tuhan ini, sehingga kami dapat dihiburkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Ya, dari studio kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, keluarga Pendeta Kuntaraf, dan juga kepada para guest tadi yang sudah hadir, dan juga tentunya kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara pada saat ini. Dan kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, perilaku maupun kendala teknis yang terjadi. Ya, kalau teman-teman atau anggota jemaat pemirsa memiliki ide topik untuk dibahas dalam acara Obsesi Hati, bisa langsung kirimkan di call center Hope Channel Indonesia ataupun di kolom komentar dari sosial media kita Hope Channel Indonesia di Facebook, YouTube ataupun di Instagram. Dan akhir kata, tetap saksikan selalu akan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Tugas Girsang, saya Deto dan saya Monica, dan beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.